Hey ho Pop Gengs! Batman alias Dark Knight adalah hero paling ikonik di semesta DC. Jago bela diri, punya outfit canggih, dan tajir abis. Cuman dengan semua itu, toh doi berkali-kali kalah juga dari Joker. Bahkan dalam video versus sebelumnya, dia kalah telak dari Iron Man. Tapi gimana kalau lawannya kita ganti nih, bukan Iron Man, tapi anak didiknya yang juga punya kesamaan menggunakan hewan sebagai simbolnya. Satu gunain simbol kelelawar, satunya lagi gunain laba-laba. Yup, siapa lagi kalau bukan Spider-Man? Siapa yang bakal menang kalau mereka diadu? Temukan jawabannya dalam film populer versus kali ini, Batman versus Spider-Man. Dari segi kekuatan, Batman alias Bruce Wayne memang udah ngabisin banyak waktu untuk latihan fisik ketat yang bagai neraka. Semuanya demi mempertahankan bentuk otot yang sempurna, yang mengungguli para atlet dalam bentuk apapun. Namun jika dibandingkan dengan kondisi fisik Spider-Man alias Peter Parker, bagaimanapun doi tetap manusia super yang dapat kekuatan dari laba-laba mutasi. Meski bentuk kekuatannya mungkin berbeda pada tiap versi ya. Karena itu sang kesatria malam nampaknya harus ambil langkah mundur dan menyusun rencana lain untuk melawan. Sebab Spidey telah terbukti mampu mengangkat benda sekitar 100 kali berat dirinya. Entah itu tank, mobil, pesawat, atau bahkan menahan beban bangunan Daily Bugle yang runtuh. Selain itu, Spidey juga mampu ngancurin tentakel Dr. Octopus. Ama pernah ngancurin armor Iron Man. Tapi tunggu dulu, meski Spidey ini sangat adaptif dalam pertempuran sehingga mampu melawan hampir semua gaya serangan, doi tetap bakalan kalah dalam melawan Batman soal urusan pengalaman tempur dan teknik bertarung. Karena sang Dark Knight adalah salah satu petarung terhebat di bumi. Dia adalah master dari sekitar 14 gaya bela diri, atau mungkin lebih, yang dia kuasai lewat latihan belasan tahun dari para pendekar terbaik. Lalu bagaimana dengan kecerdasan? Peter Parker ini emang cerdas, mungkin salah satu yang terbaik dalam komunitas ilmiah Marvel. Karena kegesitan geraknya benar-benar seimbang dengan kegesitan berpikirnya. Tapi doi bakal nggak mampu nih mendekati kejeniusan Batman. Ya karena nggak punya kekuatan super, akhirnya maksain diri buat ngembangin strategi alternatif dalam pertarungan melawan berbagai jenis musuh. Jadi, dalam saat pertarungan nih, sewaktu Spidey mungkin cuma mikir tentang hasil pertarungan di antara mereka, Batman pasti udah nyiapin rencana utama dan cadangan buat pergerakan dalam 10 langkah ke depan. Tentu aja dalam pertarungan, keduanya bakal gunain alat yang mereka buat dengan kecerdasan masing-masing. Peter Parker mungkin bakal gunain Spidey Trackernya yang terkenal, atau gunain kostum super canggih buatan Tony Stark. Sayangnya yang dia lawan kali ini adalah Bruce Wayne, salah satu manusia terkaya dalam semesta DC. What are your superpowers again? I'm rich. Jadi selain cerdas, doi juga didukung dengan sumber daya yang hampir gak terbatas. So, dengan perpaduan mengerikan semacam itu, Spider-Man kayaknya perlu ngabisin lebih banyak waktu untuk bisa menang dari Batman. Mungkin setelah cuan dari investasi kripto atau ngajuin proposal ke Tony Stark, tapi kan Om Tony Stark udah nggak ada. Ya, asalkan mau sabar dikit aja, Spider-Man pasti bisa kok. Soalnya meski pemulihan Batman lumayan impresif, karena bisa gelut sampai capek, terus entah bagaimana ngumpulin energi ekstra, dan bertahan sampai musuhnya kabur dan kalah. Semua itu nggak bakal ada artinya kalau dibandingin dengan kemampuan regenerasi Spider-Man yang super cepat. Seperti waktu doi pulih dari kebutaan total, ama sepenuhnya sembuh dari luka bakar yang parah. Entah penyebabnya itu api atau asam ya. Terus bukan itu aja, Spider-Man ini juga kebal dengan sebagian besar jenis racun dan patogen. Makanya Batman mungkin bakalan kewalahan, gelut dengan lawannya ini dalam waktu yang lama. Kecuali si Batman ini manfaatin kelemahan mental Peter Parker yang punya trauma sama kematian Uncle Ben. Terus punya parents issue juga nih karena nggak tumbuh sama orang tua kandungnya. Selain itu karena usia yang lebih muda, Peter juga jadi lumayan narsis dan gampang meledak karena darah panasnya, darah muda ya. Beda dengan Batman yang udah lebih dewasa, yang meski punya trauma dan parents issue juga yang rada mirip dengan lawannya ini. Batman udah ngelatih pikirannya sejak bertahun-tahun. Makanya doi selalu bisa menang lawan musuh-musuh kayak Riddle, Joker, sampai Scarecrow, yang semuanya selalu gunain kekuatan pikiran dalam pertarungan. Oh iya, sebagai tambahan, jangan lupain juga soal kemampuan parkour dua karakter ini,
yang jago banget lompat-lompatan di gedung bertingkat. Tanpa rasa takut aman ketinggian. Mereka imbang sih untuk urusan macam ini ya. Makanya dalam skema pertarungan kali ini, arena yang bakal kita gunain adalah lokasi metropolitan dengan gedung-gedung yang tinggi. So, okay, let's start. Di awal pertarungan, bisa dipastiin kalau Spider-Man bakal nyerang duluan. Darah muda kan dan sifat narsisnya pasti bakal dorong Doi ngelakuin itu. Apalagi Doi tahu kan kalau lawannya gak punya kekuatan super. Jadi, Spider-Man ini terus menyerang, sedangkan Batman terus menghindar, sembari nyiapin jebakan yang udah dia rencanain berdasarkan hasil risetnya soal kelemahan sang lawan. Mungkin Doi bakal nyiapin Virgas kali ya, atau sejenis halusinogen dengan daya rusak yang tinggi, yang dulu pernah digunain nama musuhnya Scarecrow. Terus, Spider-Man gak tahu soal ini, makanya dia tetap nyerang dengan kekuatan penuh. Toh dia kan punya kemampuan regenerasi dan stamina super. Wajar lah kalau percaya diri. Sayangnya, kepercayaan diri itulah yang ngancurin dirinya. Kepekaan laba-labanya jadi menurun nih. Doi mulai lengah dan akhirnya hop masuk jebakan. Nah sekarang neraka ilusi dimulai. Waktunya serangan balik. Batman manfaatin momen sewaktu Spidey lagi terjebak dengan ngisolasi semua titik tembakan jaring supaya gerakan musuhnya jadi lebih terbatas. Tapi Spidey belum nyerah dong. Dia masih berusaha melawan semua ilusi itu dengan segenap kekuatannya. Dan di saat bersamaan masih terus usaha buat ngerahin serangan ke musuhnya. Sayangnya, itu semua udah terlambat karena daya serangnya udah mulai menurun. Begitupun dengan refleksnya. Jadi Batman bisa dengan enteng muntahin bogem mentah berkali-kali ke wajah Spidey. Dan sewaktu lihat efek halusinogen mulai hilang, Batman akhirnya aktifin bom berdaya ledak tinggi terus ngambil jarak. Sedangkan Spider-Man lagi-lagi nggak sempat menghindar. Ini bikin seluruh badannya jadi luka parah. Terus efek ledakan nguras kemampuan regenerasinya dengan cepat. Sampai Doi akhirnya kehabisan tenaga dan jatuh pingsan. Dan ya dengan ini Batman menang telak. Bahkan nyaris tanpa luka yang berarti. Jadi pengalaman sumber daya dan kecerdasan emang susah dikalahin betapapun supernya sang lawan, ya nggak sih?